Sebenarnya matriks itu belajar apa sih? Matriks itu intinya tuh belajar terkait operasi aljabar matriks, determinan matriks, sama inverse matriks untuk di kelas 11 ini. Nah, sebelum ke situ, kita harus tahu nih pengertian umum matriks itu apa. Nah, matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Jadi, bilangan-bilangan itu disusun dalam bentuk persegi panjang atau bujur sangkar ya. Kalau persegi panjang kan berarti ukurannya panjang sama lebarnya beda. Kalau bujur sangkar kan sama. Ukuran atau order dari suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom yang membentuknya. Jadi yang panjangnya itu biasanya jadi kolom, terus lebarnya jadi baris. Tapi penulisannya baris kali kolom nanti ordonya nanti. Notasi simbol matriks itu pakai huruf kapital ya. Contohnya ini. Nah, ada matriks A kan huruf kapital ya. Disusun angka-angka antara A11 sampai AMN nih. Nah, ke sana itu berarti satu baris, dua baris, tiga baris, dan seterusnya ya. Kalau ke bawah sini itu berarti kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, ini ada 11, 12 itu indeks terkait baris sama kolom ya. Kalau yang depan ini baris, yang belakang ini kolom. 1, 2 itu baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 1 ya. Kalau 1, 2 berarti baris 1, kolom 2. Itu ya. Nah, terkait ordo itu penulisan gimana? Ordo itu penulisan dengan baris kali kolom. Jumlah baris dikali jumlah kolom itu penulisan ordo matriks ya. Nah, tadi AIJ kalau keterangannya itu elemen matriks A yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J tadi. Ini terkait pengertian matriks. Mau di screenshot Ilham? Sudah Pak. Oke. Nah, masih ada lagi nih. Matriks hanya memiliki satu baris atau kolom disebut vektor baris atau kolom. Nah, kalau ada matriks cuma ada satu baris atau satu kolom disebutnya vektor. Kalau satu baris berarti vektor baris. Kalau satu kolom berarti vektor kolom. Wah, kurang dipakai. Beberapa bentuk matriks nih. Macam-macam matriks ya. Ada matriks persegi, matriks segitiga atas, segitiga bawah nanti juga ada. Ini istilah-istilahnya aja. Nah, yang diagonal utama tuh ini. Yang dari pojok kiri ke pojok kanan bawah. Kiri atas, kanan bawah itu diagonal utama nih. Kalau matriks segitiga atas berarti yang di bawahnya diagonal utama itu 0. 0, ini 0, ini 0. Itu matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah kebalikannya. Nih, tuh. Silakan di screenshot aja. Ini istilah-istilahnya ini. Biar tahu aja. Udah Ilham? Sudah Pak. Ada juga namanya matriks 0. Di mana matriksnya semua elemennya 0. Ada juga istilah matriks identitas. Nah, ini yang kalau dikali, kalau menghasilkan sama kayak 1 itu ya identitas ya. Hai Kak. Ya, Kak. Ini ya adalah matriks yang diagonal utama ya, itu Kak, saya sekarang 1. belajar anuitas ini Kak. Ini dulu ya yang datang duluan kan Ilham ya. Ya. Matriks yang semua elemennya diagonal utama bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Dimana notasinya itu ya. Silakan di screenshot Ilham.
sama Aska. Udah, Pak. Kamu udah? Oke, Aska udah? Hah? Udah di foto? Foto apaan ya? Ini, slide. Ya. Udah. Nah, oke, kita lanjut lagi ya Ilham ya. Masuk ke operasi aljabar pada matriks. Tuh. Apa aja operasi pada matriks? Itu ada penjumlahan dan pengurangan. Di mana penjumlahan dan pengurangan pada matriks itu terdefinisi jika matriks-matriks yang terlibat memiliki ukuran yang sama atau ordonya sama ya. Ingat, penjumlahan dan pengurangan itu bisa dioperasikan kalau ordonya sama. Contohnya ini nih. Matriks A ditambah matriks B itu bisa dijumlah karena memiliki ordo sama-sama 2 kali 2. Maka hasilnya juga pasti 2 kali 2 juga. Iya. Gitu. Maka tinggal kamu jumlahin aja operasinya. Sesuai komponennya ya. Berarti A sama 4 kan sama-sama di baris 1 kolom 1. Kamu jumlahin. Terus 1 sama C kan sama-sama di baris 1 kolom 2. Kamu jumlahin. Yang min 3 sama min 1, yang B sama X itu kamu jumlahin. Itu hasilnya, karena memiliki ordo yang sama. Tuh, bisa dipahamin? Ilham? Aska? Bisa. Tifa? Bisa, Pak. Bisa, Kak. Oke. Nah, sedangkan yang tidak terdefinisi kalau ordonya beda. Contohnya. Nah, di sini kan ordonya 2 kali 2 ya, ada 2 baris, ada 2 kolom. Sedangkan yang ini ordonya itu ada 2 baris, ada 3 kolom, maka 2 kali 3. Karena ordonya berbeda, ini nggak bisa dikurangin. Ini nggak bisa dioperasikan. Sama halnya kayak ini nih. Ini kan cuma ada 1 kolom ya, atau disebutnya kan berarti vektor kolom nih. Dan ini cuma ada 1 baris, atau sebutnya vektor baris. Ini ukurannya kan, apa namanya, 3 kali 1 yang ini ya. Ada 3 baris, 1 kolom. 3 kali 1 yang ini ukurannya itu 1 dikali 3. 1 baris ada 3 kolom. Tuh, maka yang ini tidak bisa. Tuh, kan 3 kali 3 kali 3 bisa. Bisa dipahamin ya? Ya. Silakan di foto atau di screenshot. Iya. Kalau udah kasih tahu ya. Ilham, Tifa. Udah, Kak. Ya, Udah, Pak. lanjut. Latihan penjumlahan dan pengurangan. Dikutanya matriks-matriks berikut nih. Nah, coba nih. Yang sebelum kalian hitung nih. Matriks A. Kalau udah kasih tahu. Udah, Pak. Aska, Tifa udah? Sudah. Sudah, Kak. Oke, lanjut. Ini jawabannya sih udah ada. Tuh, sama ya. Operasi berikutnya itu adalah perkalian matriks dengan skalar. Skalar itu apa sih sebenarnya? Skalar itu konstanta ya.
Ini konstanta nih, min 5. Skalar tuh konstanta. Setelah lainnya konstanta. Contoh. Iya. Jadi kalau perkalian skalar dengan matriks, tinggal kamu kaliin aja nih. Ya. Setiap komponennya. Misalkan Ya. nih, min 5 kali matriks 1, 2, 3, 4. Maka min 5 ini kamu kalikan ke masing-masing komponen matriksnya. Sama juga kayak K ya. Kamu kalikan ke komponen tiap matriksnya, anggota matriksnya. Tuh, berarti kan K kali min 3, 3K. K kali 2, 2K. K kali A, K. K kali Y, YK. K kali 6, 6K. K kali min C, min CK. Paham ya? Kalau perkalian matriks dengan skalar. Ini masing-masing komponen. Ya, masing-masing komponen dikalikan dengan skalarnya atau konstanta yang dikalinya tadi. Iya. Pasca paham ya? Iya. Ilham sama Tifa paham? Paham, Kak. Paham, Pak. So, silakan difoto atau di screenshot. Kalau udah kasih tahu. Tapi jangan lupa nanti dicatat ulang lagi kalau. Sudah, Ya. Pak. Ilham udah. Tifa, Aska udah? Sudah, Kak. Iya. Ya. Kalau perkalian matriks dengan matriks, nah ini ada syaratnya. Syarat ya, perkalian matriks A kali B itu bisa dioperasikan atau terdefinisi jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Selain itu tidak terdefinisi. Nah, Ya. tuh, yang matriks A itu yang di kiri, matriks B itu yang di kanan ya. Nggak berlaku Ya. bolak-balik ya. Ya. A kali B sama dengan C. Nah, misalkan A kali B itu ordonya M kali N. Sedangkan matriks B ordonya P kali Q. Nah, nilai N sama P ini harus sama. N ini kan kolomnya si matriks A kan. P ini kan barisnya si matriks B kan. P ini. Ini nilainya harus sama. Harus sama. Karena kalau udah sama ini akan saling menghilangkan. Maka hasil perkalian matriksnya itu jadi M kali Q ordonya. Ini ordonya ya. Belum komponen matriksnya ya. Ya. Ini masih ordonya. Ya. Bisa dipahamin? Ya. Terkait syaratnya dulu. Paham? Tifa? Paham. Paham. Ilham? Yang udah belajar paham ya? Ya. Silakan di screenshot. Kalau udah kasih tahu. Udah? Udah belum Ilham, Tifa? Sudah, Kak. Oke, lanjut. Nah, kalau cara perkaliannya gimana? Nah, ini cara perkaliannya. Yaitu si barisnya dikalikan dengan kolomnya. Ini contoh yang pertama nih. Cara perkaliannya itu baris kali kolom. Caranya itu dengan baris kali kolom. Jadi sama kayak ordonya ya istilahnya itu kan. Nah, misalkan nih, contoh yang pertama ada matriks 1, 2, 3, 4 dikali 5, 6, 7, 8, 9, 0. Matriks yang 1, 2, 3, 4 ini kan ordonya ada 2 baris, ada 2 kolom ya, maka 2 kali 2. Sedangkan matriks yang 5, 6, 7, 8, 9, 0 itu ada 2 baris, ada 3 kolom. 2 baris, 3 kolom ya. Nah, pertama yang matriks kiri itu dibagi berdasarkan baris. Yang baris nih. Sedangkan yang matriks di kanannya
dibagi berdasarkan kolom. Ini kan berarti coret ini ya, kan baris 1, baris 2. Ini berarti dibagi di kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ya. Ngalinya gimana? Ya udah. Yang poin yang pertama, kan hasilnya kan ordernya 2 kali 3 ya. Berarti kan 2 baris, 3 kolom kan. Maka perkalian komponen pertama itu baris 1 kali kolom 1. Ya. Letaknya di sini. Ya. Baris 1 kali kolom 1. Berarti 1 kali 5 ditambah 2 kali 8. 1 kali 5 tambah 2 kali 8. Terus yang sebelahnya yang baris 1 kolom 2 itu hasil perkalian dari baris 1 yang matriks kiri dikali kolom 2 yang matriks kanan. Kanan. 1 kali 6 ditambah 2 kali 9 ya. Ingat ditambah ya. Tambah 2 kali 9. Terus yang baris 1 kolom 3 itu hasil dari perkalian baris 1 matriks kiri kali kolom 3 matriks kanan. Ya. 1 kali 7 ditambah 2 kali 0. Tuh. Sama untuk bawahnya di baris 2 kolom 1. Maka dari perkalian baris 2 kali kolom 1. 3 kali 5, 4 kali 8. Ya. Yang baris 2 kolom 2 itu perkalian dari baris 2 kolom 2. Ya. 3 kali 6, 4 kali 9. Ya. Yang baris 2 kolom 3 terkait dari baris 2 kolom Baris 2 kolom 3. 3 kali 7, 4 kali 0. No. Sampai sini dulu bisa dipahamin, Aska? Bisa. Ilham? Bisa, Kak. Tifa? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Masih jelas, Tifa? Jelas. Jelas, Kak. Oke, ya udah tinggal dihitung ya. 1 kali 5, 5 tambah 16, 21. 6 ditambah 18, 24. Ya, benar. 7 ditambah 0, 7. 15 ditambah 32, 47. 18 tambah 36, 54. 21 tambah 0, 21. Inilah hasil matriks perkalian dari ini kali ini. Ya. Tuh. Kan 2 kali 2 sama 2 kali 3. Hasilnya dari 2 kali 3. Karena yang tengah ini itu hilang. Ya. Ya. Ini hilang. Yes. Hilang. Tuh. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, ini kan ukurannya dia ada 3 baris, 3 kolom ya. Berarti ini 3 kali 3. Ya. Yang ini itu 3 kali ada 1. 3 baris ya. 1, 2, 3. 1 kolom aja. 3 Ya. kali 1. Ini sama kan? Ya. Sama. Ini kan sama, maka dia hilang nih. Maka hasil matriksnya, matriks hasilnya itu dari 3 kali 1 aja nih. Ya. 3 kali 1. Perkalian gimana? Sama kayak tadi ya, dibikin komponen yang kiri itu dibikin per baris, yang kanan per kolom ya. Karena cuma 1 kolom gampang, langsung aja berarti. Ini kan baris 1, baris 2, baris 3 ya. Ini kolom 1. Ini berarti baris 1 kolom 1, kamu kaliin baris 1 kolom 1. Min 1 kali A, ditambah 2 kali B, ditambah 1 kali C. Yang kedua baris 2 kolom 1 kan, baris 2 kamu kali kolom 1. 7 kali A, 7A. 0 kali B ditambah 0 nggak ada. Terus min 4 kali C, berarti min 4C. Baris 3 kolom 1, tulis di sini. Min 2 kali A, min 2A. Min 3 kali B, min 3B. 5 kali C ditambah 5C. Bisa dipahamin, Tifa? Bisa, Kak. Ilham?
Bisa, Kak. Aska, Bisa. tuh silakan difoto atau di screenshot dulu. Kalau udah kasih tahu. Ya, sudah. Nah. Ilham, Tifa udah? Udah, Kak. Oke. Next. Nah, latihannya. Tentukan A kali B, karena cuma satu soalnya. Coba dikerjain. Ntar jawabannya dikirim ke foto, di foto dikirim ke saya ya, di Wapri ya. Tuh, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Atau enggak 6 menit sekali lah, sampai jam 8. Terkait perkalian matriksnya. Ditunggu. Sifat operasi pada matriks. Ada hukum penjumlahan dan perkalian skalar. Misalkan A, B, C adalah matriks-matriks yang berukuran sama. Dan K1, K2 adalah skalar. Maka, ini sifat-sifatnya. A tambah B tambah C itu kalau dikelompokin atau bersifat komutatif ya. Bisa dikelompokinya bisa A sama B dulu, bisa B sama C dulu yang jumlahin. Boleh. Terus kalau A tambah min A itu pasti matriks 0. Istilah matriks 0 itu O. A tambah B berlaku B tambah A. Terus kalau ada skalar atau konstanta A kali A tambah B, maka tinggal kali pelangi aja biasa kayak aljabar. Sama halnya kayak ini juga sama. Ya. Tuh. Kalau matriks 0 dikali matriks A, pasti matriks 0. Ya. Tuh. Nih, silakan di foto sama di screenshot dulu. Kalau udah kasih tahu ya. Ilham, Sudah. Tifa, Aska, Ya, sudah. Andra. Nah, kalau hukum perkalian matriks, sifatnya ini nih. Berlaku asosiatif ya, sama kayak tadi. Ya. Tapi terus berlaku juga distributif kiri. Asalkan ya di kiri. Ya. Distributif kanan juga sama. Harus tetap di kanan ya, perkaliannya. Nggak boleh bolak-balik. Ya. Jadi kalau di kiri, letaknya kan di kiri nih. A-nya kan di kiri. Maka perkaliannya itu, letaknya A-nya harus di kiri. Ya. Sedangkan kalau ini letaknya A-nya kan di kanan. Maka kalau dikalikan ke dalam, letak A-nya tetap harus di kanan. Ya. Tuh. Karena A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Untuk matriks nih, khusus matriks itu A kali B tidak sama dengan B kali A. Nah, A. tuh silakan di foto dan di screenshot. Udah. Andra udah? Ilham udah. Tifa udah? Udah, Kak. Oke. Next. Operasi berikutnya yaitu transpose matriks. Transpose itu istilah gampangnya itu memutar ya. Ya. Jadi yang awalnya ukurannya M kali N, maka berputar jadi N kali M. Jadi diputar nih. Ditukar antara baris dan kolomnya. Cara gampangnya gitu. Transpose itu berarti menukar baris dan kolom. Ya. Menukar baris
baris dan kolom. dan kolomnya. Kolom. Itu transpos. Nah, misalkan matriks A ditranspos, maka yang awalnya 1, 2-nya ke samping, maka jadi ke bawah. Ya. Sifat-sifat matriks transpos, nih sifatnya dia paling. Nah, contohnya gini misalkan ya, terkait matriks transpos, ada misalkan matriks A-nya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka A transposnya berarti yang barisnya kan 2, 3, 4 sama 5, 6, 7 kan. Baris 1, 2, 3, 4, baris 2, 5, 6, 7. Itu jadi kolomnya. Nah, jadi gini. Maka jadi barisnya ada 3 sekarang. Itu transpos. Itu ya, yang baris ditukar jadi kolom, yang kolom ditukar jadi baris. Baris. Tuh, ini sifatnya harus dihafalin juga. Ya. 4. Kalau konstanta itu nggak ngefek dengan transpos. Dan ingat nih, kalau ada perkalian ditranspos, kalau mau transposnya dimasukin ke perkalian, maka dibalik ya. Jadi B transpos dulu dikali sama A transpos. Ya. Tuh, silakan di screenshot atau di foto. Ya. Kalau udah kasih tahu. Ya sudah. Aska udah, Andra udah. Andra? Udah? Ilham udah? Udah, Kak. Iva? Ya. Udah, Kak. Oke, next. Contohnya tadi udah nih ya. Ini harusnya B transpos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini awalnya kan barisnya 1, 2, 3, 4. Ya. Maka jadi boros baris kolomnya 1, 2, 3, 4. Ya. Ini juga tinggal tuker aja. Ini juga sama nih, yang awalnya dia vektor kolom menjadi vektor baris. Ya. Tuh, silakan di screenshot. Nggak ada yang tanyain kan ya terkait transpos ya, masih gampang ya. Ya. Udah? Kesamaan dua matriks. Dua buah matriks dikatakan sama jika ordonya sama dan elemen-elemen juga letaknya bernilai sama. Sama. Nah, contohnya ini. Tentukan nilai A tambah B tambah C tambah D jika diketahui matriks ini itu sama dengan matriks transpos matriks ini. Nah, berarti kan sama ya, ordonya 2 kali 2. Ini ditranspos dulu berarti. Ya. Nah, ini transpos dulu ya. Jadi 2 min 3, 1, 2. Baru kamu samain sama yang A plus 3, AB sama C plus D. Berarti dari sini kan A plus 3 sama dengan 2, A kali B sama dengan 1, C tambah D-nya min 3, B min D-nya 2. Ya. A tambah 3 sama dengan 2, maka dapat nilai A-nya min 1 ya. Terus A kali B itu kan sama dengan 1. Karena A-nya min 1 disubstitusi ke sini, jadi min B sama dengan 1. Maka B-nya sama dengan min 1. Terus B min D itu kan sama dengan 2 ya. B-nya kita tahu itu min 1. Min 1 dikurang D sama dengan 2. Maka dapat D-nya min 3 ya kan, min 1
dikurangi min 3 baru hasilnya 2. Terus C plus D sama dengan min 3. Karena D-nya min 3, maka dapat C-nya 0. Maka A tambah B tambah C tambah D tinggal kamu masukin angkanya. Min 1 tambah min 1 tambah 0 tambah min 3. Maka hasilnya min 5. Ada yang mau ditanyakan mungkin, Andra?